Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Allah masih menyampaikan kita di hari kelima Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Salawat beserta salam senantiasa kita anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita karunia bulan Ramadan, di mana bulan ini banyak diliputi dengan keberkahan. Bulan di mana pahala ibadah wajib kita dilipat gandakan hingga 70 kali. Dan ibadah sunnah kita menyerupai ibadah wajib. Bulan yang mengajarkan kepada kita kesabaran, kedermawanan, dan banyak hal yang lainnya. Semoga kita bisa mengoptimalkan Ramadan kita kali ini dengan mengisinya dengan berbagai amal soleh dan mengisi waktu-waktu Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang berkualitas, sehingga bisa meningkatkan kualitas Ramadan kita dari tahun sebelumnya. Apa kabar sahabat Salimah pada hari ini? Alhamdulillah kami bisa bertemu kembali dengan para sahabat semua dalam Taujih Ramadan pada hari Sabtu 17 April 2021 di hari kelima Ramadan. Semoga kami temui sahabat Salimah semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi terbaik, dalam kondisi senantiasa beramal soleh mengisi hari-hari Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sesungguhnya tujuan puasa adalah agar Allah memberikan kesempatan kepada setiap hambanya untuk meningkatkan takwanya. Namun, tidak semua orang yang kadang berpuasa itu mampu meningkatkan takwanya, kecuali orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dan serius dalam menjalani setiap tahapan dari ibadah puasanya. Amalan takwa itu diantaranya adalah sholat, infak, dan berinteraksi dengan Al-Quran. Agar waktu Ramadan kita terisi dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan amal soleh, kita bisa mencontoh para salafus soleh dalam mengisi hari-hari Ramadannya. Di antaranya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah teladan dalam kesungguhan dan fikih. Beliau juga panutan dalam keimanan, ketakwaan, wara' dan ibadah. Al-Muzani mengatakan, aku tidak melihat Asy-Syafi'i membaca Al-Quran pada malam hari, kecuali saat beliau sholat. Imam Asy-Syafi'i juga disifati dengan hikmah dan dermawan, serta sifat-sifat dan akhlak-akhlak terpuji. Yang menakjubkan dan rasanya sangat sulit untuk kita jangkau, yaitu Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Beliau membacanya saat sholat dan di luar sholat. Dari sini kita dapat memahami alangkah berkahnya waktu Ramadan Imam Syafi'i. Beliau memanfaatkan waktu-waktu tersebut sehingga bisa mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari. Contoh lain yang bisa kita lihat dalam mengisi Ramadan yaitu pada sosok Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu selalu berbuka bersama anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Penghasilannya tidak ia nikmati sendiri. Ia senantiasa membagikannya kepada orang miskin dan yang membutuhkan. Ayub bin Wa'il Ar-Rasibi pernah melihat Abdullah bin Umar mendapatkan uang sebanyak 4.000 dirham dan kain. Di hari berikutnya, Ayub melihatnya berada di pasar, membeli sebuah hewan untuk dikendarai. Ayub pun menemui keluarga Abdullah bin Umar dan bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Keluarganya mengabarkan bahwa Abdullah bin Umar tidak tidur sejak kemarin, membagi-bagikan apa yang ada padanya, hingga ia pulang dengan tangan kosong. Ketika kami bertanya kepada beliau, beliau menjawab, semuanya sudah aku dermakan kepada orang-orang fakir. Ada lagi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menghidupkan malam Ramadan dengan menyalakan lampu-lampu minyak di masjid. Dialah yang membawa lampu itu dan kemudian mengumpulkan masyarakat untuk melakukan salat tarawih dan membaca Al-Quran. Dan banyak kisah-kisah lain yang bisa kita baca dan kita ketahui sebagai contoh dalam kita mengisi hari-hari Ramadan kita agar lebih bermakna dan lebih meningkat dari hari ke harinya, serta dari tahun sebelumnya. Nah, sahabat Salimah yang dirahmati Allah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengisi Ramadan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan peningkatan amal soleh? Semoga kita termasuk ke dalam menjadi orang yang merugi, yang hari ini sama dengan hari kemarin. Atau bahkan menjadi orang yang celaka,
yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Ramadan ini adalah sebuah tempat kita untuk memperbaiki diri, untuk kita bertaubat. Karena banyak mungkin kita mendengar kisah-kisah atau cerita ketika menjelang Ramadan, banyak orang-orang soleh diwafatkan oleh Allah ya karena sesuai ajalnya. Ya mungkin bisa jadi karena mereka memang sudah banyak ibadahnya, sudah banyak pahalanya gitu. Tapi kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bertemu di Ramadan kali ini. Kalau kita belum juga memperbaiki diri, belum juga meningkatkan kualitas Ramadan kita butuh berapa Ramadan lagi untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah serta meraih derajat takwa. Semoga kita bersama bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan baik, dengan amal-amal yang berkualitas, dan Allah nantinya menjadikan kita menjadi pemenang yang bisa meraih derajat takwa. Billahi taufiq wal hidayah. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.